Tiba-tiba HP Pak Hendrik berdering. Ternyata itu adalah Pak Ijol yang menelepon. Pak Hendrik pun berbincang sesaat, kemudian menyerahkan benda pipi itu kepada Siska. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Siska. Singkat saja, ada sesuatu hal penting ingin saya bicarakan dengan kamu. Besok bisa kita bertemu? Baiklah Pak, besok pagi saya akan ke rumah sakit untuk menemui Bapak. Iya, baiklah Siska, saya tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam pun semakin larut. Siska dan Gama pun permisi untuk pulang. Di perjalanan pulang, Gam, besok temani aku ke kota ya. Pak Ijul ingin berbicara penting katanya. Sekalian ada yang ingin ku beli di kota, ucap Siska membuka pembicaraan. Baiklah Sis. Kenapa Gam? Kok melamun? Enggak kok. Ada sesuatu yang kamu pikirin ya? Enggak. Aku cuma khawatir aja Sis. Apa sebaiknya kita sudahi semua ini ya? Aku takut terjadi sesuatu jika kita meneruskan untuk menyelidiki kampung itu. Aku juga capek sebenarnya Gam. Aku juga takut kalau terjadi pada kita. Tapi kalau tidak kita, siapa yang akan menghentikan mereka? Sudah lebih dari 2 tahun kita biarkan, tapi mereka semakin menjadi-jadi. Aku juga ingin mengubur jasad ibu dengan layak Gam. Aku juga ingin kampung itu kembali seperti dulu lagi. Baiklah Sis, aku juga akan selalu mendukung kamu. Terima kasih ya Gam. Tanpa bantuan kamu, aku pasti gak akan bisa berbuat apa-apa. Tak terasa, kaki mereka melangkah sudah di depan rumah sewa. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. 2 anak manusia berlainan jenis ini bingung bagaimana mereka akan melewati malam ini. Tentu saja karena ini pertama kali bagi mereka berdua tinggal pada satu atap yang sama. Gama yang merasa tak enak pun memilih duduk dahulu di ruang tamu yang tak terlalu luas itu. Sementara Siska menuju kamar mandi, ingin bersih-bersih lalu tidur. Setelah selesai, tak didapati Gama di dalam kamar. Siska pun berjalan ke ruang tamu, melihat Gama yang sedang duduk sambil memainkan gawainya. Gam, iya Sis, kamu gak tidur? Iya, nanti kalau kamu udah ngantuk, tidur duluan aja Sis. Ya udah aku duluan ya. Siska pun berlalu memasuki kamar karena matanya sudah sangat berat. Siska berbaring di atas tilam tipis itu. Tak butuh waktu lama, Siska pun terlelap. Siska terbangun dikarenakan ingin buang air kecil. Dia pun langsung bangkit dan melangkah ke kamar mandi. Setelah selesai dengan hajatnya, dia baru sadar akan sesuatu. Dia lalu pergi ke ruang tamu. Dan benar saja, terlihat Gama tidur di lantai sambil meringkuk menahan dingin. Padahal malam itu sangat dingin, tapi Gama tidur di atas keramik tanpa beralaskan sesuatu. Kasihan melihat kondisi Gama, Siska pun membangunkan lelaki itu. Gam, bangun. Gam, ayo pindah ke kamar. Dingin di sini. Gama tak bergeming. Hanya beberapa kali tubuhnya ngulet lalu pulas kembali. Memang Gama ini kalau sudah tidur pasti susah sekali dibangunkan. Siska pun lelah membangunkan Gama, tetapi Gama tetap terbuai dalam mimpinya. Merasa kesal, Siska pun pergi kembali masuk ke dalam kamar. Tetapi beberapa menit berbaring, dia tak bisa tidur. Dia merasa bersalah melihat Gama tidur meringkuk di luar. Padahal dirinya tidur dengan beralaskan tilam dan selimut tebal. Dengan kesal yang belum hilang, Siska pun bangkit kembali. Kemudian mendatangi lagi Gama. Laki-laki itu tetap pulas dalam posisinya yang meringkuk kedinginan. Kesal karena Gama memang susah dibangunkan, Siska pun menyeret tubuh Gama ke dalam kamar. Ditariknya kedua kaki lelaki itu ke dalam kamar. Setelah sampai di kamar, Siska kemudian menggulingkan tubuh Gama ke atas tilam.
terus menggulingkan tubuh lelaki itu sampai mepet tembok. Kemudian ia letakkan bantal di bawah kepala Gama. Tak lupa menyelimuti tubuhnya. Setelah usaha yang melelahkan malam itu, akhirnya Siska pun merebahkan tubuhnya di samping Gama. Tak butuh waktu lama, Siska pun terlelap. Azan subuh yang cukup besar berkumandang dari musola. Siska terbangun dan mendapati dirinya dalam dekapan Gama. Tangan Gama berada di dadanya, sementara lengan Gama yang satunya lagi menjadi penopang kepalanya. Dengkuran halus masih terdengar menandakan Gama masih pulas tertidur. Detak jantung Siska tak beraturan. Apalagi nafas Gama berhembus di tengkuknya, membuat meremang seluruh tubuhnya. Siska begitu sulit mengendalikan detak jantungnya sendiri. Berulang kali Siska mengatur nafasnya agar bisa lebih tenang. Dipindahkan tangan lelaki itu dari dadanya. Lalu perlahan dia pun bangkit. Tapi tiba-tiba tangan Gama kembali mendekap tubuhnya layaknya memeluk geling. Siska terkungkung di dalam tubuh tegap pria itu. Gam, bangun, udah subuh, ujar Siska berusaha membangunkan Gama. Gama tetap tak bergeming. Ya Tuhan, kenapa pria ini sulit sekali dibangunkan? Batinnya. Woi, Gam, bangun. Satu teriakan di telinga sukses membuat Gama membuka matanya. Apa sih sis? Orang lagi ngantuk juga. Udah subuh, kamu gak dengar itu azan? Lepasan ini, tangan kamu berat. Hah? Maaf sis. Gama terkejut mendapati posisi dirinya tengah mendekap tubuh Siska. Dengan segera dia langsung menarik tangannya yang menempel di dua bukit kembar milik Siska. Siska lalu bangkit dari posisinya, langsung berdiri berjalan menuju kamar mandi. Gama masih terdiam, mencerna situasi ini. Bagaimana dia bisa tidur di kamar dengan Siska di dekapannya pula? Udah cepetan ke musola yuk, jangan bengong, ntar ketinggalan, ujar Siska yang kembali memasuki kamar dengan keadaan basah lengan, kaki dan wajahnya. Kemudian Siska mengambil mukena untuk menunaikan sholat. Iya sis. Kemudian Gama buru-buru bangkit dan langsung menuju kamar mandi untuk melaksanakan wudhu. Pagi itu mereka berangkat bersama menuju musola untuk menunaikan ibadah. Siang ini Siska dan Gama pun bersiap-siap untuk menemui Pak Ijul. Terlihat di rumah sebelah, Ruri dan Fajar sedang beberes rumah. Siska dan Gama sudah mengajak mereka untuk ke kota bersama. Fajar dan Ruri menolak. Fajar akan menemui perangkat desa siang ini untuk membahas rencana pelatihan bela diri yang akan dimulai nanti malam. Dengan modal motor yang dipinjam dari Pak Hendrik. Siang itu Siska dan Gama menuju kota. Tak butuh waktu lama. Sampailah Siska dan Gama di rumah sakit. Di sana Pak Ijul terlihat sudah menunggu. Mereka berdua pun dipersilakan duduk di sofa yang kemarin. Jadi langsung saja Bapak ceritakan. Jadi karena mendengar ceritamu kemarin Siska, Bapak merasa tidak asing dengan wanita yang bernama Nyai Anggi ini. Setelah Bapak ingat-ingat, si Nyai ini dulunya pernah tinggal di kampung Bapak dulu. Masa itu usia Bapak baru 15 tahun. Nyai adalah dukun yang terkenal yang tinggal di kampung kami. Banyak pejabat-pejabat yang datang untuk meminta bantuan beliau. Ada pula pengusaha dan pedagang meminta kelarisan untuk usaha mereka. Karena banyaknya orang-orang asing yang datang hilir mudik di kampung halaman kami, kepala desa pun melarang Nyai untuk membuka praktek perdukunan di kampung kami. Namun peringatan itu semua sama sekali tak digubris oleh Nyai, sehingga membuat kepala desa kami gerah. Kepala desa lalu turun tangan
dan datang sendiri ke rumah Nyai. Kepala desa mengancam, jika Nyai tak segera menghentikan praktek perdukunan itu, makanya kepala desa dengan terpaksa mengusir Nyai dari desa kami. Sepulang dari rumah Nyai, kepala desa langsung muntah darah, menggelepar seperti ayam disembelih. Tak lama, kepala desa pun meregang nyawa. Menduga Pak Kades mati disantet, warga pun langsung emosi dan secara beramai-ramai mendatangi rumah Nyai. Nyai yang sudah tua tentu saja tak bisa berbuat apa-apa. Rumah Nyai dibakar dan Nyai pun dihakimi oleh warga. Namun anehnya, tubuh Nyai yang tua renta itu tak ada luka sedikit pun. Bahkan dia masih bisa menyeringai menertawakan warga yang mencoba menghakiminya. Warga pun bingung dan terlihat ketakutan kepada Nyai. Namun tiba-tiba terlihat Mbak Narsi, seorang tetua desa, mendekati Nyai. Kemudian Mbak Narsi mencabut turun konde perak dari sanggulnya, lalu dengan cepat menghujamkan ke dada Nyai. Seketika itu Nyai langsung terbatuk-batuk, mulutnya memuntahkan darah segar. Nyai langsung bersimpuh bersujud memohon ampun kepada Mbak Narsi, memohon agar jangan menancapkan tusuk konde perak itu lebih dalam lagi. Nyai pun berjanji akan pergi dari kampung itu. Berkali-kali dia memohon belas kasih dari Mbak Narsi. Akhirnya Mbak Narsi pun mengampuni Nyai. Dengan tubuh terseok-seok, Nyai berjalan keluar kampung. Sejak saat itu tak terdengar kabarnya lagi. Pak Ijol mengakhiri ceritanya. Tusuk konde perak. Jadi itu kelaman Nyai, Pak? Iya, Siska. Bapak sendiri tak menyangka bila Nyai Anggitu malah semakin menjadi-jadi hingga separah ini. Di mana saya bisa mendapatkan tusuk konde perak itu, Pak? Tanya Siska. Saya sudah menghubungi cucu Mbak Narsi dan menceritakan tentang kejadian ini. Saya juga menanyakan soal tusuk konde perak milik mendiang Mbak Narsi. Dan alhamdulillah mereka masih menyimpannya. Dan tadi pagi sudah dikirim kemari, ucap Pak Ijol sambil mengambil sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja. Saya rasa sebaiknya kamulah yang membereskan ini, Siska. Saya juga tidak ingin ada korban lagi. Apalagi putri saya yang hampir menjadi korbannya, ucap Pak Ijol sambil memberikan kotak kecil panjang yang terlihat seperti kotak kacamata itu. Boleh saya buka, Pak? Tentu saja boleh. Benda ini saya titipkan kepada kamu. Gunakan sebaik-baiknya. Bila sudah selesai, saya akan mengembalikan lagi kepada keluarga Mbak Narsi. Siska pun membuka kotak itu. Dalamnya terdapat kain hijau yang membalut benda panjang itu. Dibukanya balutan kain itu. Lalu tampaklah sebuah tusuk konde berwarna perak mengkilap, dengan ujung yang tajam, seperti ujung jarum. Sementara sisi ujungnya yang satu lagi juga diukir membentuk sebuah bunga yang terlihat manis. Baiklah Bapak, sebisa mungkin saya akan menggunakan benda ini dengan baik. Terima kasih atas bantuan Bapak. Tidak, Siska, seharusnya sayalah berterima kasih karena kalian semualah yang menyelamatkan putri saya. Dan ini ada sedikit rasa ucapan terima kasih saya untuk kalian semua. Mungkin ini tak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kalian, ucap Pak Ijol sambil mengeluarkan sebuah amplop coklat dan memberikannya kepada Siska dan Gama. Apa ini, Pak? Ujar Siska sambil membuka isi amplop tersebut. Mata Siska terbelalak ketika melihat segepok uang berwarna merah bertulis 50 juta di atas kertas pengikatnya. Maaf Pak, ini banyak sekali. Saya tidak bisa menerima ini. Niat saya menolong putri Bapak murni karena sisi kemanusiaan.
Saya tidak pantas menerima uang sebanyak ini, ujar Siska gugup karena memegang uang sebanyak itu. Saya ikhlas memberikan ini untuk kalian semua. Ini bentuk rasa terima kasih saya kepada kalian. Dan saya doakan, semoga apa yang menjadi niat baik kalian terlaksana. Dan semoga kalian semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ambillah nak, saya memaksa. Siska pun merasa tak enak untuk menerima uang itu. Namun di sisi lain, uang pegangan mereka kian menipis. Tak mungkin terus-menerus mengandalkan bantuan Pak Hendrik. Baiklah Pak, saya terima pemberian Bapak. Tapi saya ingin minta tolong sesuatu. Gama dan Siska pun kembali ke rumah, disusul oleh mobil bak yang mengangkut 2 buah sepeda motor baru. Siska meminta tolong Pak Ijol untuk mengurus pembelian sepeda motor dengan uang yang tadi diberikan. Tentunya motor ini sangat diperlukan untuk kelancaran misi mereka. Fajar dan Ruri tentu saja terkejut melihat mobil bak itu ikut parkir di depan rumah mereka. Kak, ini motor untuk siapa? Ini motor dihadiahkan oleh Pak Ijol. Beliau membelikan motor ini untuk kita. Siska pun menjelaskan semua pembicaraan di kota tadi bersama Pak Ijol. Ruri dan Fajar tampak bersyukur dengan hadiah yang mereka terima. Tak terasa hari sudah malam. Kegiatan ronda pun dimulai. Siska dan Gama pun berencana ikut berkeliling malam ini. Mereka pun bersiap-siap berkumpul di rumah Pak Hendri untuk membagi tugas berjaga. Di rumah Pak Hendri terlihat beberapa pria sudah siap dengan perlengkapan seperti senter, air minum, dan sebilah parang untuk mengantisipasi kalau-kalau ada penyusup di desa mereka. Kegiatan ronda dibuat bergiliran. Sudah ada 20 orang terpilih, termasuk Siska dan Gama. Mereka dibagi menjadi 5 tim. Satu tim terdiri dari 4 orang. Tugas mereka dibagi untuk berjaga di batas-batas desa yang sudah ditentukan. Siska, Gama, dan 2 warga lain, sebut saja Pak Tito dan Pak Dodi, mendapat tugas menjaga di dekat gapura desa. Malam ini terasa tak ada yang aneh. Siska, Gama, dan 2 lainnya berjaga di dekat gapura, mengamati ke arah jalan. Namun hingga pagi tiba, mereka tidak menemukan apa-apa. Beberapa hari kemudian, hingga beberapa hari kegiatan ronda dilakukan, tetap tidak ada yang aneh. Malam ini tepat giliran Fajar dan Gama. Ruri dan Siska memilih untuk di rumah saja. Malam berlalu sejak kepergian Fajar dan Gama. Siska, sebuah suara terdengar tak asing. Badira, malam ini mereka bergerak. Sebaiknya kau waspada. Di mana mereka sekarang, Badira? Siapa yang mereka incar? Kalian berdua, kau dan adikmu. Mereka akan memburu kalian dan akan menjadikan kalian hadiah untuk Barja. Terutama kau, Siska. Nenek tua itu sangat dendam padamu. Baiklah, Badira. Aku paham. Sekarang aku akan bersiap-siap. Saat ini anak buah mereka memiliki ilmu kekebalan. Kau harus hati-hati. Baiklah, Badira. Aku tahu apa yang menjadi kelemahan mereka, ucap Siska sambil tersenyum semirik. Dengan sigap Siska pun meracik bubuk cabai dan andalannya, dicampur dengan garam dan bubuk daun bidara yang memang sudah disiapkan. Daun bidara dikenal sebagai daun yang tidak disukai jin. Begitu juga dengan garam kasar. Bubuk cabai bila dilemparkan ke mata akan membuat lawan menjadi sulit fokus dan buta sesaat. Sungguh kombinasi yang pas bila disatukan. Tak lupa pula Siska membaca surah-surah untuk meruqyah pada bubuk racikannya itu. Tentu saja agar jin-jin yang membantu musuh bisa dimusnahkan. Setelah selesai, Siska membagi racikan bubuk itu dalam 4 kantung kain yang sudah disiapkan.
Malam ini semua sudah disiapkan. Siska lalu keluar rumah untuk menemui Ruri di rumah sebelah. Tok tok tok. Assalamualaikum, Ri. Waalaikumsalam, Kak. Ruri membukakan pintu. Siska lalu masuk ke dalam, lalu memberikan 2 kantung itu untuk Ruri dan Fajar. Apa ini, Kak? Itu racikan bubuk cabai, daun bidara, dan garam untuk berjaga-jaga. Tadi Badira memberitahuku bahwa malam ini mereka akan bergerak, dan nenek itu mengincar kita berdua. Kita harus waspada, Ri. Apa? Nenek itu? Sepertinya mereka dendam sama kita, Kak. Karena kita sudah mengacaukan rencana mereka. Dan banyak anak buah mereka yang Kakak habisi, kan? Iya, Ri. Tanpa dicari pun, Kakak sendiri nanti yang akan membunuhnya dan menghentikan perbuatan menjijikan mereka. Kali ini, Kakak tidak akan lari lagi. Kakak akan membalaskan dendam ibu kita, Ri. Kakak akan mencari jasad ibu dan menguburkannya dengan layak. Tok tok tok. Sebuah suara ketokan pintu sukses membuat pembicaraan Siska berhenti. Siska dan Ruri saling menatap satu sama lain. Tentulah mereka waspada, karena bila Fajar dan Gama yang mengetuk, pastilah sambil mengucapkan salam. Lagi pula jam segini tidak mungkin Gama dan Fajar sudah pulang, karena biasanya mereka pulang sesaat setelah azan subuh. Tok tok tok. Pintu diketuk lagi. Kali ini lebih kencang suaranya. Siska kemudian bangkit, melangkah menuju jendela, lalu mengintip. Tapi tak ada satupun orang di luar. Aneh, tadi ada ketokannya terdengar sangat jelas. Siska lalu dengan cepat menghubungi Gama. Halo sis. Assalamualaikum Gam. Kamu dan Fajar hati-hati ya. Tadi aku dapat bisikan dari Badira. Malam ini mereka bergerak. Dan tadi pintu rumah Ruri diketuk beberapa kali. Setelah ku intip tak ada orang. Takutnya mereka bergerak ke rumah-rumah lain. Sebaiknya kalian berkeliling di rumah-rumah warga. Baik sis. Aku akan memberitahu warga yang ikut patroli malam ini. Kamu jangan kemana-mana ya. Jangan buka pintu. Tunggu di sana sampai aku dan Fajar balik. Telepon pun diakhiri. Ada apa Gam? Tanya Fajar. Siska nelpon. Katanya ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu rumah. Dan dia juga dapat bisikan dari Badira. Katanya orang-orang itu mulai bergerak. Tak lama setelah perbincangan itu, terdengar suara kentongan darurat dari kejauhan. Fajar dan Gama pun langsung berlari ke asal suara itu. Suara kentongan terdengar jelas, namun jauh sekali bunyinya. Gama dan Fajar berlari mendekati ke arah bunyi itu. Lama mereka berlari ke arah permukiman mengejar suara itu. Sampai akhirnya tiba di sebuah rumah salah satu penduduk. Salah satu kelompok orang yang ronda malam ini terlihat memukul-mukul kentongan. Banyak warga yang keluar rumah begitu mendengar suara yang sama. Ada apa Pak? Tanya Fajar dengan nafas terengah-engah yang baru saja tiba bersama Gama. Anu nih, Mas, kami melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam mengendap di gang ini. Mereka berjumlah 5 orang. Begitu melihat kami, mereka ingin menyerang. Kemudian saya membunyikan kentongan ini. Seketika itu pula mereka berlari ke arah sana. Tunjuk bapak itu ke arah jalan menuju persawahan. Tak lama Pak Hendrik pun tiba dengan beberapa orang di kelompoknya. Bapak itu pun menjelaskan apa yang tadi dilihatnya. Mereka mulai mengintai kampung kita. Sepertinya mereka mengincar gadis-gadis di desa kita. Malam ini kita berkeliling sampai pagi. Kita fokuskan penjagaan ke rumah-rumah warga. Gama, kamu ikut rombongan saya. Dan Fajar ikut rombongan bapak ini. Saya dan Gama akan berjaga di arah barat. Kamu Fajar berjaga di arah timur. Kamu pimpinan kelompokmu. Tita Pak Hendrik. Sepanjang malam, kelompok Gama dan kelompok Fajar pun berpisah dan berkeliling berjaga di rumah-rumah warga desa.
Namun malam itu tak ditemukan tanda-tanda orang-orang itu. Mungkin mereka sudah pergi kabur. Pagi harinya, semua tampak normal di desa ini. Hanya saja warga banyak yang tak beraktivitas seperti biasa. Pak Hendrik menghimbau agar para keluarga terutama yang memiliki anak gadis untuk secepatnya mengungsi ke rumah kerabat mereka di kota. Berita tentang kampung Bungasari yang semua warganya menjadi pemuja jin kian santer, tersebar dari mulut ke mulut. Kampung yang dulunya indah dan kaya akan hasil panennya itu, kini berubah menjadi kampung seram yang selalu mencari tumbal. Hal ini membuat banyak masyarakat menjadi resah. Hal ini tentu berdampak ke kampung tetangganya, yaitu Kampung Genangsari. Terlebih insiden tadi malam yang membuat para wanita muda lebih memilih pergi ke rumah-rumah kerabat mereka. Hanya para pria dan wanita tualah yang tinggal di kampung ini. Bahkan sekolah SMA tempat Ruri dulu bersekolah juga ditutup atas himbauan Pak Hendrik. Meski berdampak kepada perekonomian desa, tetapi Pak Hendrik tak ingin mengambil resiko. Beliau tak ingin ada lagi warga desanya yang menjadi korban. Hari ini para lelaki dari kampung ini berkumpul di lapangan yang sering digunakan anak-anak untuk bermain bola. Fajar dan Gama akan melatih ilmu dasar bela diri untuk mereka. Sementara Siska dan Ruri serta beberapa wanita tersisa sibuk meracik bubuk cabai yang akan mereka gunakan sebagai senjata darurat bila bertarung. Mereka sudah bertekad akan menyerbu kampung itu pada hari ke-39 dan harus diselesaikan malam itu juga. Dan malam ini Siska dan Gama mulai bergerak untuk mengintai kampung Jahanam itu. Sedangkan Fajar dan Ruri tetap tinggal di desa ini untuk melatih para warga. Hari berlalu menuju malam. Warga kembali bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Siska dan Gama juga telah bersiap-siap untuk pengintaian. Sebelum mereka lebih dulu berkumpul di rumah Pak Hendrik. Kalian hati-hati. Jika ada apa-apa, langsung laporkan pada saya, ucap Pak Hendrik. Baik Pak. Kami akan mengamati pergerakan mereka, juga akan mencari kelemahan mereka. Setelah itu, kami akan kembali untuk melaporkan. Lalu kita bisa bahas strategi selanjutnya, ucap Siska. Ruri pun memeluk sang kakak, karena ini pertama kalinya mereka berpisah setelah sekian lama. Kamu di sini jaga diri baik-baik. Jangan pisah dari Fajar. Kakak akan kembali secepatnya. Baiklah kak, ucap Ruri sambil melepas pelukannya. Fajar, aku titip adikku selama aku pergi. Jangan tinggalkan dia sedetik pun. Ingat, jaga dia sampai aku kembali, ujar Siska mengultimatum Fajar. Baik Siska, jagalah diri kalian di sana dan cepatlah kembali. Aku berjanji akan menjaga Ruri di sini, ucap Fajar. Setelah perpisahan singkat itu, Siska dan Gama pun pamit pergi. Satu tas besar berisikan pembekalan sudah siap di pundak Siska. Sementara Gama mulai melajukan motor baru mereka. Malam ini mereka akan kembali ke kampung itu untuk mengintai pergerakan musuh. Mereka pergi melewati jalan utama menuju kampung itu.